Shalom, 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 shalom. Selamat sore. Kembali kita memberkati saudara melalui program Kasih Kristus pada sore yang indah ini. Kita rindu saudara, kita semua memuji menyembah Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang lebih indah, yang lebih penting dalam hidup kita selain menyenangkan Dia melalui pujian penyembahan. Saudara, mari kita satukan hati kita. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang akan senantiasa menolong saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Pak Sis, Tuhan memberkati. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati. Haleluya. Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kubu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Juru hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Hati untuk zaman-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati zaman-Mu, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Your Holy Spirit
inside my body. My soul is so calm when I'm with you. I said your shelter, Lord. Haleluya, kita sembah Dia. Inside your presence, you take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Your Holy Spirit record me. You make my heart beat. Kau layak disembah, haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, kau luar biasa, kau ajaib. Sebab kau besar, haleluya. Your patience, you take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Open my heart so you can talk me, fully answer your presence, you take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Ku buka hati, haleluya. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, haleluya.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu sore ini Tuhan. Kami percaya hati kami disukakan, hati kami dimerdekakan, hati kami dipenuhi dengan kasih dan rasa kasih, haus dan lapar akan Engkau. Satu hal yang kami rindukan untuk senantiasa menyenangkan-Mu. Tuhan, Kau memberkati yang sudah bergabung streaming bersama kami, juga kami yang live pada sore ini. Buat kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau melalui pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati dan memperluas daerahku lebih lagi. Haleluya. Kiranya menyertai aku dan haleluya, daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Biarlah sore yang indah ini kasih setia Tuhan melimpah di dalam setiap kami, sehingga kesakitan tidak menimpa setiap hidup kami. Biarlah kami fokus memiliki hati yang takut, hati yang dipenuhi Roh Kudus, seperti Daniel dipenuhi Roh Kudus. Dia selalu mendapat yang terbaik. Karena itu Tuhan, apabila kami dipenuhi Roh Kudus, urapan Roh Kudus turun di dalam setiap kami menjadi manusia yang baru, manusia yang diperbarui hari lepas hari, manusia yang berkualitas, manusia yang memiliki iman yang hidup. Dan di dalam segala hal kami selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami rindu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Yang sudah bergabung, kita semua mengucap syukur. Kita selalu menyampaikan tentang hikmat Tuhan, tentang ketaatan, tentang kasih Kristus. Kita percaya saudara, tanpa urapan Roh Kudus kita tidak ada sampai hari ini tanggal 2 Mei 2020 ya. Kita tidak mungkin ada karena urapannya yang menjadikan kita penuh percaya diri. Urapan Roh Kudus menjadikan kita penuh percaya diri. Sekali lagi saya sampaikan, urapan Roh Kudus yang menjadikan saya dan saudara penuh percaya diri. Tanpa urapan Roh Kudus, sebagus apapun suara saudara di dalam memuji Tuhan, tidak ada faedahnya saudara. Karena urapan itu yang menjadikan kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara miliki urapan itu, sehingga saudara akan tampil beda. Tuhan akan pakai hidup saya dan saudara. Seperti malam hari ini, sore yang indah ini, kita akan membahas tentang hikmat Roh Kudus. Have the wisdom of Christ. Jadi di mana kita harus memiliki hikmat Roh Kudus. Hikmat Roh Kudus itu yang bagaimana segala sesuatunya datangnya ya dari Roh Kudus. Saudara, dunia punya hikmat, tapi hikmat yang tidak memerdekakan, hikmat yang tidak membawa kebenaran. Tapi kalau hikmat Roh Kudus, hikmat itu membawa saya dan saudara di dalam kebenaran. Amin. Dan orang yang tinggal di dalam hikmat, yang memiliki hikmat Roh Kudus, maksud saya, hidupnya bisa menjadi saksi. Haleluya. Jadi saudara, diperlukan hikmat Roh Kudus. Ibu rumah tangga butuh hikmat Roh Kudus, ya. Seorang anak membutuhkan hikmat Roh Kudus. Suami membutuhkan hikmat Roh Kudus. Istri lebih lagi membutuhkan hikmat Roh Kudus. Seorang pengajar membutuhkan hikmat Roh Kudus. Setiap kita membutuhkan hikmat Roh Kudus. Jadi nggak ada yang tidak membutuhkan hikmat Roh Kudus. Have the wisdom of Christ. Betapa pentingnya hikmat Roh Kudus. Hikmat Kristus tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Tadi saudara ada beberapa hamba Tuhan. Saya katakan beberapa karena lebih dari 1-2 orang. Jadi ada yang konseling dengan saya menghadapi COVID-19 ini. Jadi saya bicara, saya sampaikan melalui chatting dan melalui via fit call tadi ya. Saya sampaikan begini, ya harus punya hikmat Roh Kudus. Kita pemimpin kalau nggak punya hikmat Roh Kudus, hancur saudara. Kita nggak bisa mengandalkan gelar titel pangkat kita, nggak bisa mengandalkan kepasihan kita, kita nggak bisa mengandalkan skill, tapi kita harus mengandalkan hikmat Roh Kudus. Amin. Hikmat Roh Kudus itu menyelamatkan saya dan saudara. Hikmat Roh Kudus selalu memberi instruksi. Tanpa hikmat Roh Kudus, saya dan saudara tidak akan mengalami apa-apa. Coba kita buka saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ayat selanjutnya ya, 2-8. Saya ulangi, Yakobus 1 ayat 2-8. Saya ulangi saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan
disuruh berbahagia. Pencobaan datang bukan dari Kristus. Shalom Pak Dwi, Tuhan memberkati putranya bersama saya. Haleluya, melayani jiwa-jiwa setiap hari melalui live di IG ini. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan terus memberkati Pak Dwi beserta Bu Dwi beserta putranya yang selalu menemani saya. Saya percaya semua ini pengaturan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Waduh, mudah nggak saudara untuk berbahagia? Sedangkan kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hal yang mudah. Untuk itulah saudara, kita membutuhkan hikmat Kristus, hikmat Roh Kudus. Have the wisdom of Christ. Begitu pentingnya hikmat ini turun di dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan hikmat. Saat Saul ditanya Tuhan, apa yang kau butuhkan? Dia nggak minta apa-apa, wong dia punya segalanya, orang kaya raya. Dia berkata, aku butuh hikmat. Hikmat itu kekayaan terbesar loh saudara. Saudara mungkin punya rumah lebih daripada satu. Mungkin punya mobil lebih dari satu. Punya aset begitu banyak. Tapi kalau engkau tidak memiliki hikmat Kristus, percuma saya katakan. Kalau saudara tidak memiliki have the wisdom of Christ, tidak tinggal di dalam hatiku dan hati saudara, semua itu percuma. Sia-sia, akan habis, hancur saudara. Tapi hikmat Roh Kudus inilah yang menjadikan saya dan saudara dipenuhi kuasa. Orang yang memiliki hikmat Roh Kudus bisa berbahagia di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Kalau tidak memiliki hikmat Roh Kudus, saudara, Ria nggak bisa live hari ini. Hari-hari bulan-bulan yang lalu nggak bisa melayani, orang kakinya habis dioperasi. Tapi hikmat Roh Kudus itulah saudara, karena Roh Kudus hikmatnya tinggal di dalam saya senantiasa rindu untuk terus melayani jiwa-jiwa. Yang ada di hati ini hanya melayani jiwa-jiwa, menyenangkan Tuhan melalui melayani jiwa-jiwa. Terus sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ketekunan, buah yang matang didapat dari sebuah ketekunan. Amin. Ketaatan seperti tadi sore, kemarin sore, maaf, tanggal 1 Mei 2020, saya sampaikan ya di season pertama pukul 5 dan juga season yang kedua pukul 8. Itu benar-benar saudara, kalau kita ini mau menghasilkan buah, kita harus memiliki ketekunan. Rupanya orang yang memiliki hikmat Roh Kudus, orang yang menghasilkan buah harus tekun. Tekun di dalam Yesus Tuhan. Dan memperoleh buah yang matang. Bukan sekedar buah, tapi yang matang. Maksudnya dewasa rohani, saudara. Buahnya itu ya kasih. Bisa menghadapi segala sesuatu dengan matang. Dengan dewasa. Firman yang jadi andalan, kekuatan, ya firman Tuhan. Saudara dan saya, mari kita belajar. Tuhan meminta, ada 3 poin yang barusan saya baca. Yang pertama tadi saudara, kita diminta berbahagia saat kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang kedua, supaya kita bertekun. Iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah. Di dalam ketekunan, iman yang tekun menghasilkan buah. Buah itu matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak kekurangan satu apapun. Di saat kita memiliki iman yang tekun. Iman yang tekun menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Saudara, kita dikatakan firman Tuhan.
kita tidak akan kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Berarti hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Katakan diberkati. Saya katakan sama putranya Pak Dwi diberkati. Ya, sama tim saya, sama anak-anak kita yang anak-anak saya yang di sini diberkati. Di saat kita tekun, iman harus tekun biar menghasilkan buah. Setelah menghasilkan buah, buah itu baru matang. Buah yang matang tidak cepat putus asa. Orang yang memiliki buah yang matang hidupnya selalu dikuasai Roh Kudus. Hidupnya selalu penuh kasih. Hidupnya selalu mengasihi. Hidupnya selalu mengerti, memahami keadaan situasi. Selalu berpikiran positif, yang dipikirkan perkara-perkara di atas, di mana Kristus bertahta. Yang dipikirkan bukan yang di bawah yang bisa binasa, tapi yang dipikirkan yang di atas, di mana Kristus bertahta, saudara. Jadi saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita percaya bahwa sore yang indah ini kita mau memiliki iman yang tekun. Supaya apa saudara? Menghasilkan buah. Supaya apa saudara? Buah itu matang. Supaya apa saudara? Tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Supaya kita tidak kekurangan satu apapun. Terus selanjutnya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Amin. Saat ini kita minta, Tuhan, ku minta hikmat kepadamu, karena aku kekurangan hikmat. Tuhan, kami minta hikmat kepadamu, karena kami kekurangan hikmat. Di dalam nama Yesus, saat hikmat-Mu turun, kami perkasa, kami luar biasa, kami tekun, kami berlimpah dengan buah, dan buah itu matang, dan buah itu saudara bisa dinikmati keadaan di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah itu hidup. Dia luar biasa, dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia mulia, dia baik, dia ajaib. Kita percaya, saudara, pada sore yang indah ini, apabila saudara ingin memiliki iman yang tekun, biarlah ketekunan itu memperoleh buah, dan buah itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, katakan saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan. Allah kita dahsyat. Shalom Dr. Eri, Tuhan memberkati. Shalom, 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 Tuhan memberkati. Halo, 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 Tuhan memberkati kita semua ya. Kita percaya sore yang indah ini melalui Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ke-8 kita akan bahas ya saudara. Yang kami beri tema sore ini, have the wisdom of the Christ. Of Christ, Tuhan. Hikmat hanya ada di dalam Kristus. Hikmat hanya ada di dalam Kristus. Saya katakan, wisdom of Christ. Tuhan, hikmat-Mu kami butuhkan. Saudara, sebagai mentor, sebagai pemimpin, sebagai seorang leader, kita hanya butuh hikmat Kristus. Hanya butuh hikmat Kristus. Katakan butuh hikmat Kristus. Betapa beratnya tanpa hikmat Kristus. Sama saja saudara hidup tanpa tujuan. Tanpa hikmat Kristus, kita berjalan tidak ada tujuan. Hidup kita nggak ada tujuan tanpa hikmat Kristus. Saudara mungkin seorang marketing yang terbaik, seorang akuntansi yang terbaik, saudara mungkin menguasai bidang ekonomi yang terbaik, saudara mengerti segala sesuatu. Tapi saya sampaikan, tanpa hikmat roh Kristus, tanpa hikmat Roh Kudus, saudara dan saya nggak akan mengalami satu apapun. Ayat selanjutnya saudara, ini keren. Saya ulangi saudara, ini benar-benar luar biasa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dia memberi hikmat dengan murah hati. Dia memberi hikmat dengan murah hati. Siapa orang yang akan diberi hikmat? Orang yang memiliki ketekunan di dalam imannya. Iman yang tekun. Di dalam ketekunan itu, saudara, kita menghasilkan buah. Dan buahnya matang. Dan kita menjadi sempurna. Dan Tuhan berkata seperti apa Tuhan? Kita dijadikan Tuhan sempurna. Sempurna dan tidak kekurangan. Dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Sudah sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Haleluya. Dahsyatnya kau Tuhan. Hebat dan dahsyat. Luar biasa nyata kau Tuhan dalam setiap hidup kami. Benar-benar dahsyat, saudara. Terus dia berkata dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Dia tidak pernah, saudara, membangkit-bangkit. Dia tidak pernah apa kalau orang kita bilang ya. Orang Jawa bilang meleh-melehke. Apa itu bahasa Indonesia meleh-melehke? Tidak suka mengungkit-ngungkit. Ya, saudara. Ya, tidak suka mengungkit-ngungkit. Tuhan tidak suka mengungkit-ngungkit seperti manusia. Manusia yang tidak punya hikmat dalam tanda kutip, saudara. Bukan sembarang manusia, tapi manusia yang tidak punya hikmat Roh Kudus. Selalu membangkit-bangkit, mengungkit-ngungkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Tuhan baik atas saya dan saudara. Sore hari ini, saudara, kalau engkau tidak memiliki hikmat Kristus, kalau tidak ada hikmat Roh Kudus di dalam hidup saudara, kalau engkau tidak memiliki hikmat Kristus di dalammu, mari saudara kita sama-sama meminta kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 1 dari ayat 2 sampai 8 ini. Firman Tuhan mengatakan supaya saya dan saudara disuruh berbahagia di saat jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tuhan rindu supaya kita ini bertekun, saudara. Dia rindu kita memiliki hikmat Kristus. Dia rindu kita memiliki kebijaksanaan Tuhan. Saudara, orang yang gak memiliki hikmat itu semuanya sia-sia, saudara. Hidup tidak ada tujuan, hidup tidak punya pengharapan, tidak ada kepastian. Ya hidup hanya sekedar hidup saja. Gak punya hikmat. Tapi orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia luar biasa, saudara. Karena Tuhan yang pimpin, Roh Kristus yang pimpin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Tidak bisa direka-reka yang jahat. Mungkin dunia mereka-reka yang jahat. Menyusun rancangan-rancangan yang jahat buat kita. Tapi hikmat itu menjernihkan pikiran kita, saudara. Hikmat itu bisa mendeteksi, terdeteksi oleh roh hikmat yang ada di dalam kita. Apa yang telah dirancangkan si jahat atas kita. Hikmat Tuhan itu hebat, saudara. Kekayaan terbesar yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau bertekun. Orang yang tidak punya iman yang tekun, tidak punya hikmat Tuhan, tidak akan pernah, ojo ngarep-ngarep, saudara.
Tapi kalau kita tekun di dalam Dia, iman kita tekun, iman ketekunan itu menghasilkan buah, dan buah itu matang. Firman Tuhan mengatakan Dia akan jadikan kita sempurna utuh, saudara. Dia akan jadikan kita menjadi sempurna dan utuh. Wes utuh sempurna. Dan firman-Nya ngomong tidak kekurangan apapun. Firman-Nya itu loh berbicara kepada saudara dan saya, maaf. Bukan ngomong tapi berbicara dari hatimu ke hati saya. Sore ini loh saudara, lembutkan hati kita. Firman-Nya berbicara terhadap kita. Untuk apa? Kita bertekun. Di dalam iman kita harus tekun, saudara. Supaya apa? Ketekunan itu menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerjakan secara luar biasa. Seperti juga firman Tuhan di dalam Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Takut akan Tuhan itu hikmat. Orang yang memiliki hikmat Kristus pasti takut. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, saudara. Saya ini ya, sejak ikut Tuhan, menghadapi berbagai macam pencobaan yang Tuhan izinkan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ini ada tim saya yang tahu, yang jadi saksi juga, yang streaming juga tahu ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan itu perintahkan saya untuk ngurusi seorang anak gadis yang sudah kelas 1 SMK ya, SMA yang ada di Terang Bangsa. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya teriak-teriak, Tuhan, orang saya itu punya 4 anak gadis, suruh ngerawat anak yang punya latar belakang yang maaf saudara sangat buruk. Karena dia diganggu roh jahat. Dia bisa membanting-bantingkan badannya. 10 orang laki-laki megangi pun gak sanggup, saudara. Ini Tuhan suruh saya ngopeni yang seperti ini. Sampai akhirnya saudara bersama keluarga Bu Arsini yang saat ini juga nonton streaming kita. Bersama putranya ya, Mas Rama. Saudara, melalui keluarga beliau saya kenal gadis cantik ini, saudara. Dan singkat cerita, akhirnya saya sampai disomasi. Saya harus pasang iklan yang mengatakan permintaan maaf. Yang sesuatu yang saya tidak kerjakan. Beberapa teman banyak yang ingin membantu. Karena kita juga punya beberapa teman hakim, jaksa, orang-orang yang ngerti tentang hukum. Tapi saat itu saya minta hikmat Tuhan. Saya berkata seperti ini, Roh Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, Raja, Pemimpin, Guru, dan hanya di dalam Engkau sumber jawaban. Di saat saya meminta kepada Roh Kudus, saya menghadapi bersama Roh Kudus, saudara. Saya bukannya menolak setiap pertolongan teman-teman di sekitar kita yang mengerti hukum, yang mungkin jauh lebih pintar daripada saya yang tidak tahu apa-apa ini. Tapi saya katakan terima kasih untuk semua kebaikannya. Saya tahu Tuhan sudah menyediakan upah. Tapi saya mau menghadapi bersama Roh Kudus, Guru Besar Agung. Guru Besar Agung, Imam Besar yang mulia. Saya mau hadapi bersama dia. Ending daripada kesaksian saya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Hikmat Tuhan itu kekayaan terbesar. Apapun yang saudara hadapi, saudara dikepung bala tentara musuh seberapa banyaknya, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ayub 28 ayat 28 ini, saudara, mengatakan, tetapi kepada manusia Tuhan itu berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Takutlah akan Tuhan, orang-orang yang beriman. Takutlah akan Tuhan, semua kita yang live maupun yang streaming.
Karena di saat kita takut akan Tuhan, hikmat-Nya turun. Hikmat itu mengajari kita melakukan sesuatu yang dunia nggak bisa lakukan. Kalau kita cepat-cepat menerima pertolongan orang, saudara, tanpa Tuhan perintahkan, semua sia-sia. Sekalipun dia itu ahlinya, masternya, saudara, nggak akan pernah bisa. Buktinya, ahli jampi orang Kasdim, waktu diundang sang raja, gak ada yang bisa mengartikan mimpi. Tapi Daniel bisa mengartikan mimpi. Karena perbedaannya jelas. Daniel tinggal di dalam Yesus Kristus. Daniel dipenuhi Roh Allah. Saudara dan saya, mari minta Tuhan memenuhi hatimu. Saat kita dipenuhi Roh Tuhan, kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah takut ditinggalkan siapapun. Pelayanan pertama saya didukung tim doa yang sekarang sudah meninggalkan saya semua, saudara. Tidak pernah takut, saudara. Kita selalu berjalan bersama Tuhan. Saya ada di kota Semarang ini hanya berdua mbak Tuhan. Bawa anak yang masih kecil-kecil. Saya melayani bersama Roh Kudus. Tidak ada satupun yang mendukung, saudara. Tapi saya percaya. Saya katakan kepada jiwa saya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sembahlah Dia. Hai jiwaku, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia terus mengajar saya. Sampai hari ini, 2 Mei 2020, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui pelayanan kami. Bahkan terima kasih Tuhan, hampir 5 tahun, 4 tahun setengah ini, WBI dan PDH, PD Hosana boleh mengalami kasih Tuhan. Kami melayani dari berbagai interdenominasi. Semua gereja boleh datang. Tidak ada permasalahan sama sekali. Dari karismatik, Protestan, Katolik berbondong-bondong, kita menyembah Tuhan. Tujuan kita menyembah Tuhan, bukan yang lain. Karena kita tahu, saudara, merek gereja tidak menyelamatkan. Gereja tidak bisa menyelamatkan, tapi yang bisa menyelamatkan yaitu Kristus Tuhan yang kita sembah. Amin. Ayat selanjutnya di dalam Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna. 19 ayat 8 ya. Taurat Tuhan. Maaf, Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Saudara jangan katakan, aku ini gak bisa apa-apa. Loh Ria, kalau disuruh bahasa kerennya, saudara, suruh cari asisten, Ria cari sekalipun lu gak sekolah. Lu buta huruf gak masalah buat saya. Yang terpenting engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya gak butuh gelar, titel, pangkat, derajat, saudara. Saya membutuhkan orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Nanti kita lanjut tentang hikmat yang luar biasa ini, saudara. Di session yang kedua, saya percaya saudara akan kembali bergabung pukul 20.00. Karena hikmat Tuhan yang akan menjadikan saudara dan saya kaya. Hikmat Tuhan yang akan menjadikan saudara dan saya limpah di dalam segala hal. Kaya rohani, kaya jasmani, kaya hikmat di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita malam hari ini kita akan satukan hati, kita akan sembah Dia dan saya akan berdoa. Sebelum saya akan memuji Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau yang berbeban berat, engkau yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat, engkau yang mengalami sakit penyakit, engkau yang dalam keadaan apapun itu, firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tuhan, kami orang-orang yang tak berpengalaman. Kami orang-orang yang gak ngerti apa-apa. Kami gak bisa berbuat apa-apa juga, Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami semua yang streaming maupun yang live, kami minta hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus,
Kami butuh hikmat-Mu. Biarlah hikmat-Mu itu menjadikan kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Karena kekurangan hikmat kami akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan kami akan mengalami duka cita karena kami tidak memiliki hikmat. Tapi sekalipun Tuhan izinkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, saat iman kami tekun, dan ketekunan itulah yang menghasilkan hikmat Kristus. Untuk itu Tuhan, kami akan terus bisa bersuka cita sekalipun di dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kami percaya iman kami adalah iman yang tekun di dalam Engkau. Dan melalui ketekunan itu kami menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Dan Tuhan, kami tahu Engkau akan menyempurnakan dan menjadikan kami utuh, tak bercacat celah sedikit pun, supaya kami limpah di dalam segala hal. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Kita akan menyanyikan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Katakan ku menang. Haleluya, hikmat-Mu menjadikan kami menang. Hikmat-Mu Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Engkau. Haleluya. Hikmat Tuhan, kekayaan di dalam hidup kita, kekayaan terbesar, rohani jasmani kita limpah. Haleluya. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Kembali kita di session kedua nanti. Kita juga akan menyampaikan tentang hikmat pukul 20.00. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara dan saya. Haleluya.